Shalom, Bapak-Bapak sekalian, selamat bertemu kembali di dalam Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur, Jakarta. Mari kita berdoa sebelum kita mulai kelas kita kali ini. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur bila pada kesempatan kali ini Tuhan bersekutukan kami di dalam Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Kami mohon pertolongan-Mu, kiranya Tuhan mengutus Roh-Mu yang kudus untuk menguasai hati kami, sehingga kami akan dapat bersatu hati memperhatikan firman-Mu, sehingga kami akan mendapat pelajaran yang luar biasa dari Tuhan pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak sekalian, pelajaran sekarang adalah pelajaran yang ke-10 Triwulan 1 tahun 2022 di bawah judul Nuh Hidup yang Benar. Bapak-bapak sekalian, tujuan pelajaran yang ke-10 ini adalah yang pertama, kita semua akan mengetahui pentingnya bersikap waspada di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak akan terjerumus kepada kehidupan yang melanggar firman Tuhan. Yang kedua, kita semua memahami pentingnya menjadi hidup benar di tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir, kita semua akan mendalami bahwa hidup benar ditunjukkan dengan ketaatan melakukan firman Tuhan. Berikut yang dijadikan dasar pelajaran yang ke-10 ini adalah Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan 22 yang diberi judul atau di bawah judul Riwayat Nuh. Seperti biasa, saya berharap Bapak sekalian membaca perikop ini sebelum melanjutkan melihat pelajaran kita melalui video ini. Bapak sekalian, sebagai makhluk sosial berarti kita harus berinteraksi satu dengan yang lain. Dalam interaksi itu akan terjadi proses saling pengaruh dan mempengaruhi. Pengaruh ada yang positif, ada yang negatif. Apabila seseorang terpengaruh oleh hal-hal negatif, maka dia akan dapat terseret kepada kehidupan yang kurang baik. Dalam salah satu ajarannya, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Korintus dengan jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Berdasarkan ajaran itu serta apa yang menjadi pengalaman Nabi Nuh di dalam kehidupannya, kita akan belajar untuk diri kita sekarang ini ketika kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang secara umum bisa dikatakan sudah jatuh ke dalam dosa. Bagian pertama diberi judul waspada terhadap pengaruh negatif. Memahami adanya pengaruh negatif yang mungkin kita akan alami apabila kita menganalogikan pengaruh negatif itu dengan penyakit, maka prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati menjadi relevan. Karena kita tahu kalau orang sakit, sudah terlanjur sakit, kita bisa mendapatkan suatu kenyataan bahwa dari sisi apapun akan jauh lebih buruk dibanding kalau kita mencegah sebelum penyakit itu terjadi. Demikian juga dengan pengaruh negatif ini. Kita tahu hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan kita diajari oleh Tuhan supaya kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan sehingga kita akan jauh dari kehidupan yang negatif itu.
Oleh karena itu, di dalam pelajaran ini kita akan belajar bagaimana waspada terhadap pengaruh negatif. Untuk dapat mencegah pengaruh negatif yang dimaksud di atas, kita harus mengupayakan kehidupan rohani yang sehat dengan hidup benar di hadapan Allah. Dalam perikop di atas kata hidup benar yang bahasa aslinya adalah sadik, yang secara harfiah berarti kebenaran sesuai dengan iman. Jadi kalau tadi judulnya adalah Nuh hidup benar, maksudnya adalah bahwa hidup Nuh sesuai dengan imannya kepada Tuhan. Karena imannya kepada Tuhan, Nuh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga dia hidup tidak bercela di antara orang-orang di masanya atau sejamannya, tidak hidup seperti orang-orang pada masanya itu. Kondisi dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ditulis dalam Kejadian 6 ayat 11 sampai dengan 12. Bapak bisa membaca di dalam perikop tadi. Kemudian lingkungan di mana kita hidup sekarang, orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita, masing-masing adalah orang-orang yang sudah cemar oleh dosa. Ayat yang mengajarkan kepada kita itu adalah Roma pasal 3 ayat 23. Nah, mengantisipasi itu semua, kita selaku orang percaya harus waspada agar iman kita tetap kokoh dan tidak menyimpang dari kebenaran. Waspada bukan berarti negative thinking. Waspada adalah sikap positif di mana kita mawas diri agar tidak terjerumus ke kehidupan yang bobrok moral. Mari kita lihat sama-sama Filipi pasal 2 ayat 14 sampai dengan 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi ini adalah satu permintaan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, dan saya kira itu relevan untuk kita sebagai orang-orang percaya di zaman yang lingkungan di mana kita hidup juga tidak jauh berbeda dengan zamannya Nuh pada saat itu. Sehingga sebagai penerapan bahwa kita harus bisa menjaga diri dan terus waspada terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang disebarkan oleh lingkungan kita, sehingga kita akan tetap berpegang teguh kepada iman dan kepercayaan kita. Apa itu? Yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah dan Juru Selamat kita, dengan berbagai ajarannya yang pantas, yang harus, bukan hanya pantas, yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, Bapak sekalian, kita akan masuk ke dalam kehidupan Nuh yang bisa kita jadikan sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Di bagian 2 ini diberi judul teladan Nuh. Hidup di dalam lingkungan atau dunia yang telah cemar oleh dosa adalah tidak mudah. Bapak-bapak pasti merasakan itu. Dalam kenyataannya, tanpa kita sadari, kita terlalu mudah tergoda untuk berkompromi, mengubah sikap dari tidak setuju menjadi maklum. Ada pelunakan sikap
Ada istilah dosa kecil, dosa putih. Di mata Allah semua istilah itu tadi artinya sama, berdosa. Hal itu berarti semakin terbuka potensi untuk kita terlibat dalam suatu perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Bapak pasti paham betul ini dan sudah mengalami di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita, karena kita mempunyai pendapat yang pendapat yang ya dalam tanda kutip bisa dikatakan untuk memudahkan diri kita sendiri, maka kita sering menjadi maklum. Meskipun dulunya kita mempunyai sikap tidak setuju terhadap sesuatu hal. Dalam pergaulan kita pasti pernah mendengar jargon jangankan mencari yang halal, mencari yang haram pun sulit mendapatkannya. Pernah dengar kan Bapak-bapak? Nah, itulah dunia yang terjadi di luar sana. Sehingga orang melakukan apa saja asal mendapatkan yang dia inginkan. Di dalam kehidupan kita banyak berita, banyak contoh bahwa di dalam praktek mencari uang pun orang semakin maklum jika ada yang mencuri uang dengan cara-cara yang melanggar norma, melanggar hukum, dan melanggar firman Tuhan. Seperti yang disebut di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Bapak ingat ayat ini bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Mungkin istilah uang ini sangat spesifik, tapi kalau digeneralkan, maka akar dari segala kejahatan adalah cinta kehidupan. Jadi tidak hanya sekedar uang. Nah, pada saat itu hidup Nuh di tengah masyarakat yang tidak mengindahkan firman Tuhan. Tapi kita melihat di dalam perikop tadi, kalau Bapak-bapak sudah membacanya, Nuh memiliki cara hidup yang berbeda. Ia tetap berkomitmen melakukan yang benar di mata Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang pada zamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian ayat 6 pasal 6 ayat 9. Nuh seorang yang benar, Nuh hidup sesuai dengan imannya kepada Tuhan. Nuh tidak bercela, Nuh tidak terbenam di dalam standar moral yang rendah, tetapi berusaha menjadi anak Tuhan yang baik sehingga standar hidupnya adalah mendekati standar yang dikehendaki oleh Tuhan. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh memiliki persekutuan yang sangat erat dengan Allah. Ini adalah teladan, hal-hal yang perlu kita teladani dari Nuh. Hidup beriman, hidup benar. Jadi kita hidup melakukan kehidupan ini karena kita beriman kepada Tuhan. Jadi bagi kita yang hidup di dunia yang bengkok ini, apakah yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita dalam meneladani Nuh? Mungkin sebagian besar dari kita akan berpikir, ya bedalah, Nuh kan nabi, saya orang biasa, jadi pasti sangat sulit. Tetapi kita diperintahkan Tuhan perintah yang sama seperti yang dia perintahkan kepada Nabi Nuh. Oleh karena itu, sesuai dengan keberadaan kita tetap harus mencoba dan berusaha keras untuk bisa melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita gagal, kita mesti bertobat dan bangkit lagi. Kita harus memiliki sikap dan keputusan. Misalnya, 1.
tetap setia dengan pasangan meski banyak orang berhati dua, tetap jujur meski terbuka untuk melakukan penipuan, tetap berdoa meski banyak kesibukan, tetap berangkat beribadah meski muncul godaan untuk bermalas-malasan, untuk berwisata, untuk melakukan pekerjaan, untuk lain-lainnya yang sebetulnya hanya ada upaya kita menghindari supaya tidak hadir ke gereja atau beribadah bersama-sama dengan jemaat yang lain. Kita dapat menjadi teladan seperti Nuh asal kita mau memperjuangkannya, karena Tuhan akan memampukan kita. Bapak bisa membaca Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Bagian yang ketiga atau yang terakhir dari pelajaran kita pada saat ini adalah mau dipakai Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan. Kita semua, dan saya yakin ini benar, sudah sangat biasa dengan cerita Nabi Nuh ini. Tuhan memerintah Nuh untuk membuat bahtera ketika Tuhan menghukum umat manusia di seluruh bumi. Tuhan menyelamatkan Nuh, jadi pesan inti dari kisah tersebut adalah penyelamatan. Dalam Lukas 3 ayat 36 disebut bahwa Nuh adalah leluhur Yesus. Kemudian dalam Ibrani 11 ayat 7 disebutkan bahwa Nuh diperhitungkan sebagai orang benar karena imannya, sehingga Nuh menjadi penyelamat bagi keluarganya. Dari keluarga Nuh, rencana Allah untuk manusia seluruh bumi, beranak cucu dan memenuhi bumi menjadi terlaksana, dan Nuh adalah leluhur yang melalui keturunannya lahir Tuhan kita Yesus Kristus. Nuh menjadi teladan hidup benar di tengah masyarakat yang tak beriman. Hal itu dilakukan Nuh dengan menjadi pemberita kebenaran kepada orang-orang sezamannya. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-5. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak diperintahkan membangun bahtera sebagaimana Allah menyuruh Nabi Nuh. Namun kita dipanggil untuk taat dan setia melakukan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi alat kasih karunia Tuhan kepada masyarakat yang hidup menyimpang dari kebenaran. Kita diharapkan menjadi garam dan terang dunia, menjadi semacam batu penjuru yang dilihat oleh banyak orang, sehingga mereka akan tahu, mereka bertindak seperti itu, berperilaku seperti itu, karena dia adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dengan mengetahui bahwa kita hidup di tengah masyarakat yang telah tercemar dosa, maka kita harus menjadi garam dan terang dunia melalui cara hidup yang benar dan saleh, sekaligus menjadi pemberita kebenaran melalui kesaksian hidup yang seturut dengan firman Tuhan. Jadi sebagai penerapan sudah saya ungkap di depan tadi bahwa kita harus bisa menjadi garam dan terang dunia. Melalui apa? Melalui cara hidup yang benar dan saleh. Sekaligus menjadi melakukan kehidupan kita ini sesuai iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa menilai sekarang selain orang lain yang melihat kita adalah diri kita masing-masing. Apakah hidup saya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan saya
bersedia dan mau dipakai Tuhan sebagai alatnya, sebagai pemberita kebenaran, sehingga orang-orang akan melihat hidup saya yang seturut dengan firman Tuhan. Kalau kita mempunyai semangat melayani seperti itu, maka kita tidak akan lagi malas ke gereja. Meskipun banyak sekali sekarang tantangannya, salah satu adalah ketakutan kita terhadap lingkungan yang sedang pandemi ini. Kita berharap semangat kita tetap menyala-nyala untuk tetap beribadah kepada Tuhan dan secara khusus melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup, hidup kita adalah kitab suci yang bisa dibaca oleh semua orang. Sehingga kalau kita tidak hidup benar seperti yang dilakukan oleh Nuh, kita bisa membayangkan apa kesan orang setelah melihat kehidupan kita. Semoga kesaksian hidup kita menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk membawa orang berdosa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga orang itu mengalami keselamatan. Sebagai diskusi, pertama, menurut Bapak, mengapa orang percaya harus hidup benar di tengah masyarakat yang berkompromi dengan dosa? Yang kedua, apa manfaat hidup waspada di tengah masyarakat yang hidup menyimpang dari kebenaran? Kemudian yang ketiga, apa bukti seseorang yang percaya hidup bergaul dengan Allah? Seberapa erat pergaulan bapak-bapak dengan Allah, dan bagaimana bapak-bapak mengukur diri sendiri tentang keeratan hubungan dengan Allah itu? Mari kita share bersama-sama di dalam diskusi di WA Group Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, demikian pelajaran ke-10 sudah kami pelajari bersama-sama. Kami hanya mohon kepadamu, kiranya Tuhan membuka hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami akan memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui pelajaran ini. Untuk seterusnya, kami rindu untuk menjadi anak-anak-Mu yang hidup benar seperti Nabi Nuh, dengan keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat yang sudah tercemar oleh dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Sampai bertemu di pelajaran ke-11 minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.